Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiono, salah satu dosen tetap di Stiamkop dan ditugaskan pada prodi kewirausahaan. Adapun amanah yang diberikan kepada saya yaitu sebagai pengampu mata kuliah UKM dan kewirausahaan yang terdiri dari 3 SKS dan diajarkan pada semester 2. Yang pembelajaran dari mata kuliah UKM dan kewirausahaan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep UKM. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep kewirausahaan. Yang ketiga, mampu memahami etika dan moral kewirausahaan. Sedangkan yang keempat, mahasiswa juga diarahkan untuk membuat visi dan misi untuk berwirausaha. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami cara menentukan peluang untuk berwirausaha. Dan yang keenam itu, mahasiswa mampu menerapkan kemampuan kepemimpinan dalam melaksanakan wirausaha. Serta yang terakhir itu yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami cara menerapkan kemampuan komunikasi. Adapun bahan kajian pokok pembahasan pada mata kuliah ini, yang pertama itu konsep kewirausahaan dan UKM, yang kedua pentingnya karakter wirausaha, yang ketiga etika dan moral kewirausahaan, yang keempat membuat visi dan misi untuk berwirausaha, yang kelima menentukan peluang dalam proses berwirausaha, yang keenam menetapkan kemampuan kepemimpinan dalam menjalankan usaha, serta yang ketujuh itu menerapkan kemampuan komunikasi dalam memanage suatu usaha yang dijalankan. Kemudian untuk selanjutnya terkait sistem pembelajarannya masih menggunakan blended learning yang mengkombinasikan daring ataupun luring. Yang penilaian utamanya adalah kehadiran mahasiswa sebesar 20%, keaktifan di kelas 20%, attitude mahasiswa 20%, midtest serta ujian akhir semester masing-masing 20%. Adapun metode pembelajaran yang saya pergunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, serta menyelipkan kuis pada awal pertemuan ataupun sebelum mengakhiri suatu sesi perkuliahan. Nah, yang pertama, tujuan dari ceramah agar adanya interaksi personal antara mahasiswa pada saat perkuliahan. Yang kedua, tujuan dari adanya diskusi yakni untuk memberikan tema kepada mahasiswa yang dijadikan bahan diskusi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, serta tujuan lain dari metode ini itu menjadi bayangan bagi mahasiswa ketika kelak akan bergabung di dunia industri. Adapun untuk metode kuis, saya akan menggunakan kuis yang dibagi kepada mahasiswa melalui website pengelola kuis online. Jadi untuk mengimbangi perkembangan zaman, saya sebagai dosen pun mempergunakan media-media yang up to date untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Sedangkan untuk metode pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Google Classroom, email, WhatsApp, dan Telegram. Nah, itu tadi untuk metode pembelajaran yang saya lakukan. Adapun referensi yang saya gunakan ada beberapa buku. Yang pertama, buku kewirausahaan dari Dr. Sarfilianti Anggiani, MMMBA, tentang kewirausahaan yang membahas tentang pola pikir, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Nurdin Prasid, SE MSI, Guru Besar
dari Universitas Hasanuddin. Yang ketiga itu buku ajar tentang kewirausahaan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang ditulis oleh Alexander Harry, SEMSI. Dan yang terakhir, yang keempat, ada juga referensi mengenai buku usaha kecil menengah UKM dan kewirausahaan sebagai konsep dasar untuk menjadi entrepreneur. Kebetulan buku ini merupakan buku yang saya tulis bersama beberapa rekan dosen kewirausahaan dari beberapa perguruan tinggi sebagai rujukan bagi pengembangan kurikulum untuk mata kuliah UKM dan kewirausahaan ini. Adapun untuk video pembelajaran bisa kita saksikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kelas baru pertama kali saya masuki, sebelum masuk ke materi saya akan perkenalan diri dulu. Silakan masuk deh. Ya. Perkenalkan, nama saya Hardiono. Saya di kampus ini saya sebagai dosen tetap program studi kewirausahaan. Adapun mata kuliah kita pada hari ini UKM dan kewirausahaan pada prodi manajemen ya atau kewirausahaan semester 2. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Nah, kita lanjut ke sesi karena ini saya belum kenal teman-teman mahasiswa dari semester 2 prodi manajemen. Nah, kita masuk perkenalan dulu. Mungkin bisa ambil satu kertas, selembar kertas, tulis nama, usaha yang diinginkan, kemudian tanda tangan. Usaha yang dimiliki ataupun ingin dimiliki, silakan. Kalau sudah, disimpan dulu. Tersimpan dulu ya. Simpan dulu. Nanti dikumpul akan saya ambil supaya saya bisa lihat ya. Kalau kita perkenalan satu-satu kan lama lagi. Nah, nanti ini yang saya pakai absen. Di akhir saya akan absen ya. Di akhir saya akan absen. Kalau yang biasanya kan absen di depan ya. Ini yang di akhir akan saya absen pada akhir perkuliahan. Kemudian lanjut kalau sudah kita lanjut ke materinya. Perkuliahan pertama sama dengan mata kuliah yang lainnya. Sebelum kita masuk ke materi kan ada kriteria penilaian. Kriteria penilaian itu standar. Kalau di sini ada saya beri contoh untuk kehadiran ada 30%, keaktifan 20%, tugas 20%, mid test, final test 15%. Nah, kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya di sini untuk pertemuan pertama kita berfokus ke konsep UKM dengan konsep kewirausahaan. Nah, yang pertama UKM kita bisa lihat di sini merupakan jenis usaha kecil yang menjadi keywordnya itu jumlah karyawan di UKM itu tidak lebih dari 250 orang dengan aset di bawah 10 miliar. Jadi kalau ada usaha yang asetnya di atas 10 miliar itu sudah tidak termasuk dalam kategori UKM. Lanjut ke konsep kewirausahaan, di mana kewirausahaan merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, berbeda hal terkait dengan kreatif, inovatif, dan berani menanggung risiko. Nah, di sini ada segarisbawahi, ini kan definisi yang dikatakan inovasi. Kalau kita buka definisi inovasi itu menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi saya sedikit menggarisbawahi di dalam UKM itu ketika kita berusaha, inovasi bisa dikatakan sesuatu yang baru ketika kita melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Itu perbedaannya ketika kita membuka
definisi inovasi di dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Kemudian kemudian kata inovasi pada kewirausahaan, bidang kewirausahaan ada bedanya sedikit ya. Jadi tidak melulu kita harus menciptakan sesuatu yang baru, kemudian dikatakan bahwa kalau UKM mau berinovasi harus ada penemuannya, tidak. Minimal kita menghasilkan sesuatu hal yang sebelumnya tidak kita hasilkan. Itu yang dimaksud inovasi dalam kewirausahaan. Kemudian konsep wirausaha, yaitu titik awal perlu dipertimbangkan seorang perusahaan agar dirintis bisa mengalami kemajuan. Intinya kan tadi dari sesuatu yang tidak ada, kemudian kita adakan dan diupayakan untuk maju. Nah, itulah konsep kewirausahaan. Ini ada juga konsep dasar, ada 5 konsep dasarnya, yaitu kemampuan bergerak cepat, daya tahan, lagi nih, kecepatan, fleksibel, dan kekuatan. Nah, kemampuan untuk bergerak cepat, bagaimana kita dapat mengoptimalkan apa yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, agar usaha kita dapat berkembang. Jadi misalnya kemarin ada perusahaan yang datang ke kampus kita, coba sharing-sharing bagaimana mengembangkan usahanya. Kebetulan dia memiliki usaha di bidang pelafonnya, karena dia melihat sekarang itu di sosial media lagi naik pelafon yang PVC itu, makanya dia tertarik untuk melakukan usaha. Awalnya dia usaha pelafon yang seperti ini, yang biasa gipsum, karena melihat kondisi dia beralih ke pelafon PVC. Nah, itu dia bisa masuk ke kemampuan untuk bergerak cepat. Kemudian endurance, daya tahan, bagaimana dia bisa mempertahankan usahanya ketika dia memiliki pesaing dengan usaha yang sama. Dia harus berpikir untuk memiliki strategi bagaimana bisa memenangkan pasar. Nah, yang ketiga, kecepatan, situasi bersifat dinamis, di mana contoh yang tadi saya sampaikan, ketika kita memiliki suatu produk dan minat masyarakat berubah dengan cepat, makanya kita juga harus beradaptasi dengan cepat. Jadi kalau produk kita sudah tidak diinginkan oleh masyarakat atau sudah mulai ketinggalan, kita harus kita harus segera mengambil peluang dan melakukan usaha yang baru sesuai dengan minat dari masyarakat. Kemudian fleksibilitas juga kurang lebih seperti itu, menyesuaikan kondisi. Dan kekuatan yang dimiliki kita minimal, ketika kita berbicara kekuatan yang dimiliki oleh UKM, minimal kita bangga dengan usaha yang kita miliki. Kita harus yakin bahwa dengan usaha yang kita punya, kita dapat meraih kesuksesan. Karena kalau kita tidak yakin dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa bersaing dengan usaha-usaha yang ada di sekeliling kita. Nah, ini ada perkembangan konsep kewirausahaan. Yang pertama, seorang wirausahaan dituntut untuk memiliki sejumlah sifat atau karakteristik seperti kurang lebih yang dijelaskan di awal tadi, seperti keberanian untuk mengambil risiko, kemampuan berinovasi, menciptakan produk baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Nah, balik lagi yang di awal saya sampaikan, menciptakan sesuatu yang berbeda dalam hal sesuatu yang mungkin sudah ada di daerah lain, daerah kita belum ada, makanya kita harus menjadikan hal tersebut sebagai peluang. Nah, ini memiliki kualitas visioner yang mampu memimpin timnya. Nah, jadi ketika kita memiliki usaha, kita harus bisa meyakinkan karyawan kita, mengarahkan karyawan kita bagaimana cara untuk mengembangkan usaha kita. Jangan sampai begini, jangan sampai karyawan kita lebih dominan daripada kita yang memiliki usaha. Nah, hal yang tersebut sebenarnya bisa jadi ancaman, karena terkadang dengan kondisi semacam itu tidak menutup kemungkinan karyawan yang kita miliki di hari ini besok akan jadi saingan kita, bahkan bisa mengambil posisi kita di pasar. Selanjutnya, memiliki pikiran terbuka, open minded, ya, menyesuaikan pasar. Yang selanjutnya, memahami produk yang akan dibuat dan apa yang akan dipasarkan. Jadi itu tadi,
ketika masyarakat tidak butuh, tidak usah kita pasarkan. Jadi yang dibutuhkan saja yang kita produksi. Nah, mungkin yang untuk pengantar ini saya singkat itu saja. Sampai di sini ada yang bisa yang mau bertanya? Kan ini kan singkat saja. Ini kan masih perkuliahan pertama ya. Kita singkat saja. Yang penting dasarnya sudah dapat. Ada yang ingin bertanya? Perbedaan UKM dengan IKM sama apa lagi? IKM sama UMKM. Sama UMKM. Ya. IKM IKM. UMKM. Nah, untuk ini ada perbedaan dari UKM, IKM, dan UMKM. Sebenarnya ini ketika kita bicara UKM, tergantung dari kepanjangan yang dimaksud. Karena terkadang ini UKM ada yang menafsirkan bahwa UKM ini adalah usaha kecil menengah, ada juga yang mengatakan usaha kecil mikro. Dari M-nya saja, makro dengan menengah dengan mikro kan sudah pasti beda. Nah, kemudian kalau IKM ada juga yang menyebutkan industri kecil menengah, industri kecil mikro. Jadi balik lagi, jadi kalau ada yang beri kita pertanyaan, jangan singkatannya. Supaya kita tahu apa yang ada di pikirannya orang yang bertanya dengan kita yang akan menanggapi. Nah, kemudian kalau UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi ini di sini yang lengkap. Ada mikro kecil menengah. Adapun kategorinya ada di sini. Mikro itu memiliki aset hingga 50 juta. Maksimal 50 juta saja atau 300 juta per tahun. Kemudian kecil 50 juta hingga 2,5 miliar. Nah, jadi ketika ada usaha sudah punya omset 1 miliar, itu belum bisa dikatakan itu usaha maju. Karena dia masih masuk kategori usaha kecil. Begitu juga usaha menengah. Kalau menengah itu 500 hingga 50 miliar per tahun. Itu masih masuk kategori menengah. Jadi kalau misalnya kita punya usaha omsetnya 10 miliar, saya sudah miliarder. Belum bisa masuk kategori usaha yang maju, dia masih masuk kategori menengah. Itu barangkali ya. Sudah jelas ya? Nah, mungkin kalau untuk dasar terkait konsep UKM dan kewirausahaan itu ya terputar di materi yang ada tadi. Nanti akan saya share materinya. Kemudian selanjutnya itu di sini ada games kewirausahaan. Tadi kan saya sudah beri di awal ya. Tadi kan saya arahkan untuk tulis tangan kanan, kemudian tulis tangan kiri. Kira-kira siapa yang bisa? Tidak bisa ya? Siapa yang bisa, siapa tidak? Meskipun geriting. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa tangan kiri. Ada yang ada yang kira-kira tahu apa tujuannya saya memberikan ini? Tidak. Kebayang? Tidak ada yang kebayang? Untuk mengambil karakter seseorang. Ya. Boleh. Siapa lagi? Ini kan kita punya mata ada dua. Pakai bersamaan. Pakai bersamaan. Kalau mata satu dipakai, Ya. Bindo. telinga. Kalau telinga dua juga. Telinga dua juga. Telinga kan kita punya dua. Mata dua dipakai bersamaan. Kaki bersamaan. Tangan yang dipakai kanan. Kiri dipakai di tempat tertentu saja. Sisanya itu jarang dipakai. Saling melengkapi lah, Pak. Ya. Jadi kalau satunya nganggur, melengkapi itu tidak? Tidak. Saat maju kepala. Satu begini, tangan kanan ketika kita berwirausaha, ada mau tanda tangan kontrak, kita pakai tangan kanan. Tangan kiri dipakai di tempat lain.
Beda lah kelas ini tangan kanan ya, kelas Iya. tangan kiri. Beda kan? Iya. Jadi di games ini tentang edukasi kewirausahaan, kita itu kan sudah diberkahi, kita sudah diberkahi potensi yang dimiliki sumber daya. Kalau matanya dipakai bersamaan telinga, kakinya, tangannya, kalau kita lihat di luar sana ada orang sukses berwirausaha, cuma bisa nulis pakai satu tangan, kira-kira Anda bisa lampaui atau tidak ketika kita mampu memanage dua tangan? Harusnya kan bisa. Iya, Harusnya bisa. Begitu juga usaha. Kayak tadi ada yang bilang saya tidak bisa. Awalnya semua tadi tidak bisa. Tapi yang ada itu di wirausaha, ini sebagai contoh fenomena juga. Ada yang belum bergerak, sudah menyerah. Ada yang lancar, ketika ada tantangan ada yang lancar dihadapi, dikerjakan. Ada juga yang agak lambat. Tapi mending lambat daripada kita tidak mengambil potensi dalam untuk berwirausaha. Jadi itu barangkali ya. Siapa tahu masih ada mau ditanya lagi setelah saya jelaskan ini. Begitu. Nah, kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan perkuliahan pertama ini. Kita lanjut minggu depan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus. Ya, itulah tadi cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah UKM dan kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.